Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah tidak lupa mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, penyerahan diri manusia pilihan, satria penyengit dalam kehendaknya. Dalam pembahasan di video yang kemarin Abah sudah jelaskan, manusia terpilih dalam isolasi, tentunya beliau diberikan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk-petunjuk yang datangnya kepada dirinya untuk menyadari atau merenungi betapa pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya, memohon pertolongan dan perlindungan tidak kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah setiap peristiwa-peristiwa yang beliau alami tanpa beliau sadari sudah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya. Karena diri sang manusia terpilih merasa rapuh dengan sendirinya sifat-sifat yang tidak baik yang beliau punya, atau beliau punya satu kedudukan, tentu Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan kehendaknya. Manakala beliau rasakan penyerahan dirinya dalam diri sang manusia terpilih, merasakan suatu ketenangan dan kedamaian yang beliau rasakan, tersambung atau terhubung dengan sang penciptanya. Pada tahapan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggerakkan tangannya atas kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajarkan ilmunya yang tidak terbatas, dan dibalutkanlah dirinya sang sosok manusia terpilih dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu beliau akan disejajarkan dengan para wali yang terdahulu. Manakala beliau bisa menaklukkan dirinya, maka bentuk keinginan dalam dirinya akan hancur. Maka yang dirasakan pada diri sang manusia terpilih, hilang segala keinginan pada dirinya, sehingga terasa pada dirinya ada yang menggerakkan, bukan gerak dari keinginannya, tapi gerak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu dalam diri dan gerak manusia yang terpilih dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau meyakini segala sesuatu semuanya yang ada di muka bumi asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak langsung sang sosok yang terpilih tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keegoan dan keinginan musnah dengan sendirinya. Maka Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk berbentuk ilham kepadanya. Bila manusia yang terpilih sudah mencapainya, maka beliau menyadari bahwa segala sesuatu diberikan kepada diri sang manusia yang terpilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya sampai keegoisannya, dirinya hilang dan memikirkan apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan terasa pada diri sang sosok yang terpilih mempunyai kekuatan baru yang darinya. Dengan kekuatan barunya itu, maka manusia yang terpilih mampu berkehendak dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika masih ada noda sekecil apapun pada diri manusia yang terpilih, Allah akan turut menghancurkan keinginannya sang sosok yang terpilih. Dikarenakan tentunya Allah berkehendak sesuatu yang baru pada diri manusia yang terpilih, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya, maka akulah yang menjadi telinganya atau pendengarannya. Dengannya ia mendengar,
dan menjadi matanya, dengannya dia melihat, menjadi tangannya, dengannya dia bekerja, dan menjadi kakinya, dengannya dia berjalan melangkah. Inilah diri sang manusia yang terpilih, memfanakan dirinya yang hakiki, di mana Allah SWT menyelamatkan sang manusia terpilih dari kejahatan makhluknya, dan sang manusia terpilih akan tenggelam di alam kebaikan, maka Allah akan menolongnya. Tak kalah sang sosok terpilih lalai dan merasakan ketakutan, Allah SWT akan menolongnya dengan kasih sayangnya dan mengingatkan untuk menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Berlindung kepada Allah SWT. Tidak ada yang mutlak bersih dari dosa kecuali para malaikat, karena malaikat senantiasa suci dan dalam kehendaknya, sedangkan makhluk lainnya, jin, manusia, dibebanin moral, tentu tidak satupun yang terlindungi. Sedangkan para wali terlindungi dari kediriannya, tentu sang terpilih tidak bisa dianggap lepas dari kesalahannya. Di sini tentunya Allah yang menyadarkan melalui rahmatnya. Dengan demikian beliau keluar dari kediriannya, meninggalkan keegoan yang seringkali menyesatkan, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap menjaga hatinya untuk tidak membiarkan nafsu keinginan diri juga selalu mematuhi perintahnya, dan juga menjauhi segala larangannya. Tak kalah beliau meninggalkan keegoannya, tentu beliau mempertahankan keikhlasannya, juga berusaha menjauhi segala kesyirikan. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah, dan menyadarkan segala harapannya. Menjaga keikhlasan dalam amal perbuatan. Jangan biarkan nafsu duniawi mengalihkan perhatiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau menyendiri merenungi hakikat kehidupannya, hanya Allah lah maha kuasa dari segala sesuatu. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu ulasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara-saudara kita, mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.